Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat, bagian pelestarian lingkungan hidup. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia dalam melestarikan lingkungan hidup di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7-15 dan Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 46. Yang kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37 dan Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai 8, kemudian Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19, Matius 5 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Yang keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79 dan Matius 5 ayat 39. Dan yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita nilai-nilai penting dalam masyarakat, bagian menjaga keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Dan hari ini kita masih melanjutkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, yakni pelestarian lingkungan hidup. Untuk lebih memahami mengenai makna pelestarian lingkungan hidup, mari kita mengamati gambar kerusakan alam ciptaan Tuhan. Setelah kita mengamati beberapa gambar kerusakan alam ciptaan Tuhan, apa arti perusakan dan pencemaran lingkungan? Lalu, apa bentuk-bentuk perusakan lingkungan alam berupa flora dan fauna? Kemudian, apa penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup? Selanjutnya, apa akibat-akibat dari pencemaran lingkungan? Ananda sekalian, ada bermacam-macam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran dan perusakan tanah. Tanah diracuni oleh pestisida, minyak bekas, dan semua jenis limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan.
Kemudian, tanah menjadi kritis dan tidak subur karena erosi yang disebabkan oleh penggundulan hutan. Yang kedua, pembabatan dan perusakan hutan atau flora. Banyak pepohonan dan tanaman digusur demi perluasan lahan pertanian, kota, pabrik, tempat rekreasi seperti lapangan golf, dan jalan secara tidak bertanggung jawab. Banyak hutan ditebang untuk perusahaan kertas, kayu lapis, bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga, pemusnahan fauna. Banyak jenis hewan dan satwa mulai berkurang karena nafsu manusia untuk berburu. Juga banyak jenis binatang terancam punah karena diburu untuk diambil bulunya, kulitnya, tanduknya, gadingnya, keindahan bentuk, dan juga bunyinya atau suaranya. Kemudian yang keempat, pencemaran air dan laut. Air minum dicemari bahan kimia yang beracun dan deterjen dari rumah tangga, juga dari bengkel, dari pabrik, pestisida pertanian, dan sebagainya. Air laut juga dikotori oleh minyak dan bahan kimiawi yang dibawa oleh sungai dari kota-kota besar, dari daerah industri, dan juga dari kapal-kapal. Yang kelima, pencemaran udara. Udara dicemari oleh asap beracun dari mobil dan corong pabrik. Udara menjadi berbau busuk karena timbunan sampah dan pembuangan kotoran serta air limbah pabrik. Lalu apa sebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? Ada beberapa yang menjadi penyebab pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang pertama adalah manusia. Manusia penyebab utama pencemaran dan perusakan lingkungan. Manusia yang serakah, yang memburu keuntungannya sendiri. Manusia yang memboroskan sumber alam karena merasa diri sebagai tuan atas lingkungan sekitarnya. Manusia yang tidak mau bertanggung jawab untuk makhluk lain dan juga generasi yang akan datang. Yang kedua, kepadatan penduduk dan kemiskinan. Kepadatan penduduk dan kemiskinan dapat mendorong orang mengeksploitasi sumber alam untuk mempertahankan hidup mereka. Di mana ada kepadatan penduduk, apalagi kalau penduduknya miskin, maka dapat terjadi pencemaran lingkungan dan pemanfaatan sumber alam sekitar yang sering tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pandangan yang keliru tentang pembangunan, kesejahteraan, dan hidup modern. Pembangunan itu identik dengan gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang lebar, beton-beton yang masif, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Keutuhan ekologi dan hidup yang tentram dan ramah lingkungan tidak masuk dalam kategori kesejahteraan dan modernitas. Nilai keunikan lingkungan, kesejarahan, arsitektur tua, dan arkeologi dikorbankan begitu saja demi alasan ekonomis dan pembangunan. Desa, kota, dan daerah semakin kehilangan identitas. Semua menjadi modern tetapi tanpa wajah. Lalu apa akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup? Yang pertama itu pencemaran tanah. Dewasa ini tampaknya proses selama jutaan tahun untuk membentuk tanah yang subur menjadi tidak ada artinya sama sekali bagi manusia di banyak tempat. Berpuluh-puluh hektar tanah subur
berubah menjadi batu-batuan yang mati oleh ulah manusia hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Tanah itu bukan benda mati. Tanah mempunyai kehidupan dan memberi kehidupan kepada semua makhluk di bumi ini, baik flora, fauna, dan manusia. Kesuburan tanah itu dapat merosot jika tanah itu tidak dikelola dengan baik. Tanah yang tidak dikelola dengan baik akan merana dan mati. Jika tanah telah menjadi kritis dan mati, maka segala tumbuhan akan meranggas. Ternak dan manusia akan kekurangan gizi dan merana. Banyak negara di bumi ini telah menjadi padang maut karena tanahnya secara perlahan-lahan mulai merana bahkan mati. Mungkin dalam keadaan macam itu baru kita sadari apa arti dan makna tanah bagi kita. Kehidupan kita dalam banyak aspek sangat bergantung pada tanah. Jika kesuburan tanah mulai merosot atau sudah terlalu jenuh dengan zat-zat kimia dari pupuk buatan, maka semua kehidupan di atas tanah akan terpengaruh, termasuk kehidupan manusia sebagai konsumen terakhir. Yang kedua, akibat dari ditebangnya jalur hijau atau flora. Para ahli tumbuh-tumbuhan dunia mengatakan bahwa jalur hijau atau flora bukanlah benda mati yang kasar seperti yang sering kita bayangkan. Jalur hijau memiliki semacam syaraf dalam arti tanda petik dan perasaan juga dalam arti tanda petik. Ia dapat bereaksi mendengarkan dalam arti tanda petik, musik misalnya. Ada jenis musik yang membuat dia tumbuh subur dan yang lainnya tidak. Maka perawatan jalur hijau yang penuh kasih sayang membuat dia senang dalam arti tanda petik dan berkembang. Perlakuan kita terhadap jalur hijau yang kasar dapat membuat dia meradang dan merana. Karena penebangan hutan yang tak bertanggung jawab, sekarang kita menyaksikan di banyak daerah di mana hutannya ditebang, maka banyak mata air mulai mengering dan debit air menurun. Di daerah yang hutannya sudah lama lenyap, maka tanahnya mulai kering dan gersang, sebab gampang terjadi erosi. Tanah-tanah subur mudah tergusur oleh air hujan. Di daerah yang hutannya sudah lenyap, maka lenyap pula berbagai jenis satwa, sebab mereka kehilangan rumah dan tempat tinggal. Di daerah-daerah yang gundul atau hutannya lenyap, maka suhu udaranya menjadi lebih tinggi dan curah hujan cenderung berkurang. Kemudian yang ketiga, akibat perburuan dan pembunuhan binatang dan marga satwa. Manusia adalah pembunuh hewan berdarah dingin. Jika manusia membunuh hewan untuk dimakan, hal itu dapat dimengerti. Namun hewan sering dibunuh hanya untuk hobi dan untuk konsumsi manusia berselera tinggi. Banyak daerah yang dahulu ramai dengan siulan burung sekarang menjadi sepi karena menjadi sasaran senapan angin dan juga senapan sungguhan. Banyak marga satwa yang terancam punah. Beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa harimau Bali yang tubuhnya paling mungil dari 7 ras harimau loreng telah musnah. Ia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang hanya tinggal dalam ingatan para ahli. Kita sendiri tak pernah akan melihatnya lagi. Beberapa jenis fauna juga telah punah dari muka bumi ini dan tidak pernah akan kembali lagi.
Tuhan pun tidak akan menciptakannya lagi untuk kedua kalinya. Yang keempat, akibat pencemaran air dan udara. Kita harus menyadari bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan akan merupakan bumerang bagi kita. Kita sudah mulai mengalami akibat dari perusakan alam lingkungan kita. Bencana banjir, tanah longsor, musim yang tidak menentu, kemarau panjang, berbagai penyakit aneh mulai mewabah. Itulah tanda bahwa alam lingkungan kita mulai berontak. Bagaimana ajaran kitab suci berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup? Mari kita buka kitab suci kita, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ananda sekalian, setelah kita membaca dan sekaligus juga menyimak kutipan dari kitab Kejadian, mengapa manusia tidak menghiraukan pesan Tuhan? Lalu, apa yang terjadi pada manusia setelah mereka tidak mendengarkan kata-kata Tuhan? Kemudian, apa yang terjadi pada Taman Firdaus? Selanjutnya, apa pesan perikop kitab suci tersebut dalam hubungannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh manusia? Ananda sekalian, kita pernah mendengar atau membaca tentang dosa pertama yang diceritakan dalam kitab suci,
yakni Kejadian 3 yang baru kita baca. Cerita itu bukanlah suatu laporan tentang suatu kejadian di masa lampau, tetapi lebih merupakan suatu cerita simbolik, suatu cerita kiasan yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia lebih suka mengikuti jalan pikiran dan seleranya sendiri. Secara kiasan, kitab suci menceritakan bagaimana Tuhan memberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, suatu taman, suatu kebun yang indah dan subur. Tuhan memberikan semuanya, namun Tuhan berpesan supaya pohon yang tumbuh di tengah kebun itu tidak diganggu-gugat. Sebenarnya ini suatu perintah yang tidak berat, namun Adam dan Hawa telah menentang perintah Tuhan itu. Mereka memilih pikiran dan kemauannya sendiri. Mereka mengganggu pohon itu. Mereka memetik buahnya untuk suatu kesenangan sesaat. Kita tahu akibat dari ulah manusia itu, kebun yang indah itu lenyap. Lalu manusia harus menuai berbagai derita dan bencana secara turun-temurun. Manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Artinya, manusia diciptakan untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Maka sebagai wakil Allah, manusia diberi tugas untuk menguasai ciptaan lainnya. Menaklukkan dan menguasai alam tidak berarti menggunakannya sampai habis dan merusaknya, tetapi mengatur dan menyiasati alam demi kebahagiaan manusia itu sendiri dan juga semua makhluk ciptaan Allah. Manusia mempunyai tugas untuk memelihara alam ciptaan ataupun lingkungan hidup, sehingga alam ini dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Alam semesta ini bukan hanya untuk manusia atau untuk sekelompok manusia yang saat ini memiliki sarana dan kemampuan untuk memanfaatkannya saja, tetapi alam semesta ini untuk semua generasi manusia kini dan masa datang. Maka seluruh tindakan manusia atas alam harus menunjukkan tanggung jawab bagi masa depan, bagi generasi yang akan datang. Manusia perlu menyadari bahwa keberadaan alam semesta ini saling kait-mengkait. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama dengan makhluk ciptaan lain dan hidup dalam lingkungan ciptaan yang indah dan mengagumkan. Manusia bukan satu-satunya ciptaan yang punya hak atas alam semesta ini. Manusia harus membangun kesetiakawanan dengan makhluk yang lain. Adanya alam semesta ini adalah untuk bersama, sehingga keharmonisan antara satu dan yang lain harus dipelihara. Manusia tidak dapat menguras kekayaan alam tanpa memperhitungkan akibat bagi keberadaan, kelestarian, dan keindahan ciptaan yang lain. Ananda sekalian, bagaimana ajaran gereja berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup akan kita lihat dalam pertemuan kita minggu depan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kembali kita berdoa. Kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.